Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawaltal arda bi nuri syamsika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad atanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Al-Fatihah biniyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a bayuhan minal anbiya wal muslimin jami'a li kullin wa sahaba wa qaraba wa tabi'in wa tabi'in misanin mudin jamil malaikatil muqarrabin radhiyallahu salatu wa salamu ala majma'in ila hadrati muallifi hadzal kitab wa khususan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Syekh Karimuddin Syekh Muhammad Akram Syekh Hasan bin Muhammad Akram Syekh Jalaluddin bin Hasan Syekh Ibrahim bin Jalaluddin bin Hasan bin Khawarijah Muhammad Akram Syekh Harun bin Ibrahim Al-Balkhi Syekh Taqiyuddin Nasufi Jubair bin Harun Al-Balkhi Al-Habsi Syekh Mudnitsul Asri Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani Syekh Ahmad Nawawi Abdul Jalil Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Hasani Syekh Ali bin Abdul Al-Banjari Syekh Bakri bin Syekh Sato At-Timyati Sulim Mawfuri Mazwaji Majmain Jami' Aulia Tis'ah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria Sulim Mawfuri Mazwaji Majmain. Waalaikumsalam. Jami'i walidaina Jami' abaina wa umatina wa masyaikhina wa azwajina wa dhurriyyatina wa awladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwanina fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i min wal amwat Allahumma filhum warhamhum wa'afi anhum syai'ili lailana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya wal mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca kitab Fathul Mu'in dan kitab I'anatut Thalibin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang kelahiran Spanyol yang disarai oleh Syekh Muhammad Bakri bin Syekh Muhammad Sabto At-Timyati Al-Misri. Ini orang Mesir, tapi sanad keguruan saya, keilmuan saya nyambung ke beliau karena yai saya Yai Ahmad Nawawi Abdul Jalil bin Fadil bin Syarifah Lulu binti Syarifah Syekhah binti Syekh Bakri bin Muhammad Sato At-Timyati, masih cucunya pengarang kitab ini Yai Nawawi Sitaki. Insya Allah ilmunya nyambung. Untuk bulan Ramadan ini kita spesial membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sama kayak bulan-bulan sebelumnya. Bahwa setiap selama satu pekan ini kita bahas bulan Ramadan. Yang terkait dengan Ramadan itu apa saja. Sini yang pertama saya baca wa sunnah ma'at ta'kidi, disunatkan muakkad di Ramadhan sebab
datangnya bulan Ramadan, wa asyruhul akhiru akadu, lebih-lebih 10 hari terakhir itu lebih sangat muakkad, lebih sangat kokoh, lebih sangat dianjurkan kesunatannya oleh Kanjeng Nabi. Yang pertama apa? Iksaru sodakotin, memperbanyak sodako. Sodako itu semampu kita, bisanya uang ya uang, bisanya makanan ya makanan, bisanya pakaian ya pakaian, bisanya tenaga ya nak duit, nak punya uang, nak punya makanan, nak punya sandang pangan papan ya, yang dikasihkan ya tenaganya, dibuat nolong orang. Kalau tidak punya itu semua ya punya ilmu ya sodakokan ke orang. Maksudnya setiap kita dapat ilmu kita ajarkan ke orang lain, itu namanya sodakonya ilmu. Di orang ngajar itu kan tidak harus dia jadi ustadz. Kita dapat ngaji di sini kemudian disampaikan ke orang yang tidak ikut, teman-teman nongkrongnya atau keluarganya, bapak ibunya, saudaranya, itu termasuk sodako ilmu. Termasuk Allah itu nak memaksa kepada hambanya, semampu dia yang dia punya itu berikan ke orang lain. Yang kedua, wa tausiatun ala iyalin, sunatnya kalau bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan itu sunat muakkad. Kalau di bulan selain Ramadan ya sama-sama disunatkan, tapi tidak sebesar pahala di Ramadan. Jadi wa yusanu ayyata'akkadu min haitsus shaum wa illa fadzaka sunnatun fi kulli zaman. Urusan sedekah ini ya sunat di setiap masa, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Hanya saja untuk sedekah di bulan Ramadan lebih besar pahalanya daripada yang di selain bulan Ramadan. Yang kedua, wa tausiatun ala iyalin, memberikan keluasan kepada keluarga. Kata-kata keluarga ini ya bapak ibu, adik kakak, kalau sudah rumah tangga ya istri dan anak, kalau nisbat ke istri ya suami dan anak. Memberikan keluasan ini kebutuhan hidupnya kita penuhi. Dia butuh makanan ya kita bantu, dia butuh uang ya kita bantu, semampu kita, sebisa kita. Yang jelas sedekah yang baik itu khairul umur ausatuha, yang tengah-tengah. Makanya di Al-Quran itu ada ayat wa ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang oleh Allah itu diantaranya adalah alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang ketika infak, ketika memberikan nafkah, ketika memberikan sedekah tidak boros ya tidak ngirit, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, antara boros dan ngirit ada jalan tengah-tengah. Di sedekah sing apik iku ya ndak keakehan ya ndak ketitikan, ndak terlalu banyak ya ndak terlalu sedikit. Ukuran orang yang biasa punya uang atau megang uang 1 juta ya 100.000 itu ya sedikit, sederhana lah. Terlalu sedikit 10.000 kemeditan itu berarti terlalu pelit berarti. Tapi filosofi dan terus. Seperti itu. Jadi sedekah yang baik itu ya jangan terlalu banyak ya jangan terlalu sedikit, tengah-tengah. Nanti punya uang dikasihkan ke orang semua ya salah kita ketika kita punya banyak kebutuhan. Allah Terlalu. Jadi urusan sedekah Allah nganjurkan sederhana. Urusan makan pun ya sederhana. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Kata-kata walam tusrifu itu katanya Imam Ghazali di kitab Ihya ada wasat, ada jalan tengah-tengah. Maksudnya boleh kita kenyang, jangan sampai kekenyangan. Boleh kita lapar, tapi jangan sampai kelaparan. Itu namanya tengah-tengah. Jadi rahasia di balik ayat itu walam tusrifu itu ada jalan wasat, jalan tengah-tengah sederhana. Mejono dari orang Jawa, dari orang Jawa kayak Kediri mejono, sedengan. Dari orang Pasuruan sedengan. Mejono, bukan Cak Jono. Mejono. Terus yang ketiga wa ihsanun alal aqarib wal jiran, berbuat baik kepada kerabat dan tetangga. Berbuat baik ya sopan, wong diakhlaki, diadabi, dietikai, bisa ditolong kebutuhannya. Yang butuh air kita kasih air, yang butuh makan kita kasih makan, yang butuh uang kita kasih uang.
Ini rata-rata orang jadi wali itu rata-rata ya loman. Rata-rata. Inna auliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwani bikasratil ibadah walakin naluha bisa khawatin nafsi wal istihana bidunya. Semua para walinya Allah 124.000 wali setiap periodenya, mereka mendapatkan keluasan rahmat kasih sayang Allah dan ridhonya Allah. Mereka diangkat derajatnya menjadi waliyo, menjadi kekasih Allah. Mereka diangkat derajatnya menjadi manusia yang dicintai Allah. Itu bukan karena banyaknya ibadah mereka, bukan banyaknya sholat mereka atau baca Quran mereka, tapi mereka diangkat gara-gara itu dermawannya hati dan menganggap sepele urusan dunia, menganggap hina. Rata-rata wali-wali itu loman. Kalau wali masjid wali kota, wali kafe tahu nih ya. Amtani kan nyabun. Nggak ada nyalon mau medit. Paling lomani nih wis pemilu kan. Kalau sudah waktunya pemilu loman itu kafe. Potongannya soalnya. Kayak ceritanya Ye Hamid Pasuruan. Ye Hamid itu istiqomah, katanya ya Idris itu ketika haul kemarin yang saya petik dari pelajaran itu, katanya ya Idris apa saya itu istiqomah setiap hari sedekah beras 10 kilo diberikan kepada 10 rumah. Hari esoknya nanti 10 rumah lagi 10 kilo, berarti per rumah dapat sekiloan. Hari berikutnya lagi rumah lain lagi, sampai 1 bulan itu 1 kampung. Nanti bulan pertama balik ke orang asal lagi, urut gitu, istiqomah sampai akhir hayat. Itu yang mengangkat derajat kewalian ya Hamid, gara-gara rajin sedekah. Kayak Habib Alwi bin Sekaf Bonagung itu, beliau itu rajin sedekah sirri. Setiap rumah orang itu dikasih sembako malam-malam. Ya salutnya, kagumnya apa? Nggak ada orang yang tahu satu kampung kalau yang nyodako itu Habib Alwi. Mulai sadar orang kampung kalau ternyata yang selama ini ngasih sembako kayak minyak, beras, gula, dan uang recehan pada waktu itu ya Habib Alwi setelah beliau wafat. Tiba-tiba pagi subuh itu pagi jam 5:30 ya, setiap orang buka pintu rumahnya orang fakir miskin itu ada sembako. Siapa yang ngasih nggak tahu. Sampai Habib Alwi wafat, bertahun-tahun mau hidup di Pasuruan tuh, kisaran 30 tahun. Itu hebatnya, itu loh hebatnya, bisa nggak ketahuan. Padahal ya tidak sedikit orang yang menyelidiki sebenarnya siapa yang sering ngasih sembako ke rumah saya. Itu bisa nggak ketahuan sampai akhir hayatnya baru saat itu. Orang yang sedekah sirri itu orang yang paling ikhlas, yang jelas tidak mengharapkan pujian sama sekali. Ini contoh-contohnya kayak ceritanya Sunan Kalijogo habis ngerampok orang-orang yang jahat itu, dibagikan fakir miskin tapi tanpa sepengetahuan orangnya. Terus caranya tetap salah, ketemu Sunan Bonang ditobatkan, akhirnya itu diluruskan jalannya. Terus selanjutnya wa ayyufattirasa imina ay yu'asyiyahum in qadara. Sunat memberikan bukaan kepada orang puasa, memberikan makanan untuk santapan buka in qadara bila mana mampu ngasih makanan. Wa ila bila mana tidak mampu ngasih makanan fa'ala nahwi syurbatin, maka secukupnya meskipun hanya 1 teguk air, meskipun hanya sak gelekan ya, sak ombean. Jadi karena di sini ada hadis yang dikutip ya. Sunnah taftirus shaim lima soha min qouli sallallahu alaihi wasallam man fattara shaiman, barang siapa yang pernah mengasih buka puasa kepada orang yang puasa, falahu mislu ajri, dia mendapatkan pahala sama seperti yang didapat oleh orang yang dikasih bukaan itu.
wala yunqasu min ajri shaim syai'. Tidak Allah kurangi sedikit pun secuit pun dari pahala yang dilakukan, pahala ibadah puasa yang dilakukan oleh orang yang kita kasih bukaan, yang kita kasih bukaan. Jadi gini, kita puasa juga kan, terus kita ngasih bukaan kepada orang yang puasa, kita dapat pahala puasa double. Dosa buka. Apalagi doanya orang yang buka, sebagaimana saya share di grup itu mustajab. Inna lisoim inda fitrihi dakwatan laturat. Orang yang puasa ketika buka itu mempunyai doa mustajab, doa yang tidak ditolak oleh Allah, doa yang tidak ditolak oleh Allah. Ya sudah, duduk di situ, nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa, kalau takut nggak dengar banyak yang hadir ternyata. Kirain ada yang hadir. Sini, Mas Ferry dah itu. Jadi orang yang ngasih buka puasa kepada orang yang sedang berbuka itu mendapatkan pahala double. Di samping dia dapat pahala puasanya sendiri, dia juga ditambahi, diimbui cara makanan, diimbui pahala orang yang kita kasih bukaan. Fa in ajaza an isyaim, kalau nak mampu ngasih makanan, fattarhum bisyurbatin, kasih bukaan 1 teguk air meskipun hanya sak gelekan, au tamrotin, atau 1 butir kurma. Itu dari saking pentingnya orang ngasih bukaan sampai segitunya Rasulullah ngajari, meskipun hanya 1 teguk air, meskipun hanya 1 butir kurma, atau yang lainnya. Karena orang yang ngasih bukaan mendapatkan pahala sama seperti orang yang dikasih bukaan, tidak dikurangi sedikit pun, secuil pun oleh Allah. Pahala orang yang puasa yang dikasih bukaan itu diberikan kepada orang, tapi tetap nak ngurangi pahala orang itu sendiri. Misalkan rugi aku ya, ganjaranku di peong liya, enggak gitu. Jadi maksudnya gini, ini ada saya puasa, ini puasa, saya kasih bukaan, saya dapat 2 pahala puasa, ini dapat 1. Ini nak ngurangi pahalanya ini sama sekali enggak. Dikasihkan, dirangkepi double. Orang yang ingin dapat Lailatul Qadar itu tidak cukup sholat isya, sholat fardu dok, tidak cukup hanya sholat taraweh istiqomah. Itu harus selama bulan Ramadan harus sering nolong orang, sering sedekah. Saya dapat Lailatul Qadar. Kalau kita sering dapat, biasanya ngerti nanti, pasti hatinya dikasih tahu. Cahaya Lailatul Qadar bentuk cahaya yang turun dari langit. Kalau cahaya itu belum turun, masih belum mustajab dong. Tapi kalau sudah diturunkan ke sama itunya itu, baru siap, doa apa saja diterima. Kadang diturunkan pas waktu sahur itu ada nggak? Malam harinya pas tarawih itu nggak diturunkan. Nanti diangkat pas waktu duha, kayak kemarin itu malam 25 Ramadan kemarin itu malam Lailatul Qadar. Saya aja dikasih tahu pas sebelum subuh, habis sahur, baru diangkat cahaya itu oleh Allah pas setelah masuk waktu duha. Sebentar setelah sholat duha sudah tidak ada cahaya itu kan. Mandi ini tunggu sampai di situ. Kayak kadang malam 15 ada, kadang malam 14. Nah nanti orang rata-rata siapnya 10 hari terakhir. Kadang Allah taruh di hari belasan. Orang-orang mulai suruh terawihnya, shopnya tambah maju kan. Yang asalnya full 1 masjid 1 musola, akhirnya tinggal 2 shop. Itu biasanya diturunkan Lailatul Qadar. Rata-rata orang yang ditakdir dapat Lailatul Qadar tidak dingantukkan matanya, tiba-tiba tenar matanya. Memang dia dikehendaki baik oleh Allah untuk menggapai itu. Ini pasti mandi ini tuh mau apa. Tapi kalau saya pribadi, saya utamakan doa maghfirah, doa ampunan. Saya minta doa ampunan untuk saya sendiri, untuk kedua orang tua saya, untuk keluarga saya, untuk tetangga saya, untuk orang-orang yang kenal dengan saya gitu. Kalau untuk guru-guru saya, saya doakan baris. Jadi sunat memperbanyak doa
Allah minnaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya kan. Insyaallah di pertemuan berikut-berikutnya tetap saya bacakan nanti tanda-tanda Lailatul Qadar seperti apa di kitab ini dijelaskan. Nanti kalau dibahas semua ya tidak cukup waktu. Lolos Gus. Lolos lah. Lolos. Kasihan yang jauh. Misalkan ingat apa Gus? Oh iya. Sini terus lanjut nih. Wa iksaru tilawatin lil Qur'an. Kemudian di antara kesunatan muakkad di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bi ghairi nahwil hushi, di selain tempat semacam jamban, toilet, WC, kamar mandi. Makruh hukumnya kita baca Al-Qur'an di tempat kayak itu. Nak pantas oh. Ambek muda telanjang kok baca Qur'an. Makruh. Semua pikiran yang dibaca di dalam kamar mandi itu makruh. Walau nahwa thoriqin, kita sunat baca Quran meskipun baca Qurannya di tengah jalan. Tapi kalau ada sepeda ya minggir. Wa afdhalul awqat lil qiraah minan nahar, di antara waktu siang yang paling baik untuk dibacai Quran adalah ba'da subhi, setelah sholat subuh. Itu ganjarannya lebih gede daripada yang selain subuh. Nomor 2, nominal lail. Kalau waktu siang, di antara waktu siang yang paling besar pahalanya kalau dibuat baca Quran setelah subuh sampai terbitnya matahari. Terus di antara waktu malam yang paling besar kalau dibuat baca Al-Quran, wa minal laili fis sahar, waktu sahur. Waktu sahur masuknya kapan? Mulai nisful lail, mulai jam 12 malam sampai subuh, itu waktu sahur. Jadi kalau ada orang sahur setelah tarawih itu bukan sahur namanya, tidak dapat kesunatan sahur. Karena waktu sahur itu masuk binisfil lail, paruh malam. Baca Al-Quran yang paling besar pahalanya di malam hari itu di atas jam 12 malam ke atas. Rata-rata orang tadarusan selesai. Sengaja digitukan ya. Dia baca sendiri di rumah, ngatamkan sendiri. Fabainal isya'aini, yang kedua, waktu malam yang paling baik dibuat baca Al-Quran itu bainal isya'aini, antara dua isya. Dua isya yang dimaksud adalah antara maghrib sampai isya. Itu dibuat baca Quran besar pahala. Makanya ulama-ulama dulu itu ngajari santri-santrinya ngaji Quran itu waktu itu. Waktu setelah subuh sampai terbitnya matahari, dan waktu setelah maghrib sampai isya. Beda dengan ulama zaman sekarang, TPQ-nya setelah asar, waktu surup, waktu munculnya tanduk setan, waktu dimakruh tahrimkan sholat sunat, diharamkan sholat sunat. Akhirnya ya tidak barokah, karena waktunya bukan waktu untuk baca Quran. Ya apalagi sudah jadi adat sekarang TPQ setelah asar ya. Aslinya yang bagus itu kayak metodenya orang dulu, ngajari Quran santri-santrinya itu setelah maghrib sampai isya, setelah subuh sampai terbitnya matahari. Wa qiraatul lail aula, tapi membaca Quran di malam hari lebih utama daripada di siang hari. Wa yambaghi, alangkah baiknya, ayyakuna sya'nul qari', alangkah baiknya keadaan orang yang baca Quran adalah at-tadabbur, mengangan-angan maknanya. Kalau tidak tahu, tidak ngerti Al-Quran, ya kita bacanya pakai Quran terjemah. Quran terjemah kalau bisa yang maknanya itu per kata itu loh. Terjemahnya per kata, per potong itu enak. Jadi kalau kita tidak tahu maknanya, lihat di bawahnya langsung. Kalau terjemahnya dengan lafadz Arabnya terpisah jauh, biasanya kita malas yang mau lihat terjemah. Lihat nomornya masih ribet ya. Yaitu beli Quran terjemahan yang per kata, kayak punya saya itu per kata. Jadi satu kalimat ada terjemahnya di bawah, satu kalimat ya. Enak buat tadabbur, ngangen-ngangen. Barangkali kita masuk kategori orang yang ada di dalam Quran itu. Jadi kalau kita membaca ayat Quran yang di situ menerangkan surga, menerangkan kenikmatan Allah, kita doa.
Setelah kita baca, kita doa seketika itu juga, ya Allah takdirkanlah saya mendapatkan itu, masukkan saya dalam kategori orang itu, orang yang barusan saya. Nanti kalau membaca ayat Quran yang menerangkan tentang azab, siksaan Allah, tentang neraka, pokok yang jelek-jelek atau yang maksiat itu, kita minta perlindungan. Ya Allah, lindungi saya, jangan kau masukkan saya dalam kategori orang itu. Sunatnya kayak gitu. Kanjeng Nabi kalau baca Quran yang ayat nerangkan kenikmatan, kenikmatan surga, ibadah, Nabi minta dijadikan masuk kategori orang yang seperti itu. Tapi ketika ayatnya yang dibaca menerangkan tentang azab, siksa neraka, siksa kubur, maksiat semisal, maka kita berdoa kepada Allah, minta dijauhkan, minta dilindungi dari seperti itu. Ini perlunya tadabbur gitu. Makanya orang yang ngerti Al-Quran itu, yang memahami Al-Quran itu, baca Qurannya selalu tersinggung, merasa dimarahi terus sama Allah, merasa dinasihati. Beda dengan orang yang tidak paham sama sekali, tidak tersinggung belas, penting mojo. Tapi kita jangan pesimis, karena Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati, dianggap ibadah dengan hanya dibaca saja. Ada 2 amalan yang dibaca saja dapat pahala tanpa perlu kita memahami maknanya. La yusabul abdu ala dzikri illam yafham maknahu walau ijmaliyan illa qiraatul Qur'an wassalat ala nabiyil mukhtar. Semua orang yang zikiran kepada Allah tidak ada yang dapat pahala ketika dia tidak paham maknanya, meskipun hanya secara global, paham secara global. Kecuali 2 zikiran tanpa perlu paham maknanya tetap dapat pahala, yaitu baca Al-Quran dan baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu keistimewaannya Al-Quran dan sholawat. Enaknya di situ. Kita tidak paham maknanya sholawat itu apa, langsung diterima ya, langsung diganjar, karena takriman lin Nabi, menghormati Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran kenapa langsung diterima, langsung dapat pahala? Karena dianggap ibadah dengan dibaca saja tanpa perlu paham maknanya. Al-muta'abbad bitilawati. Sampai paham tidak paham, baca Quran itu tetap dapat pahala, tetap dianggap ibadah. Baca sholawat pun kayak gitu. Itu sebagaimana keterangan yang saya baca di kitab Kasyifatus Sajah dan kitab Nihayatuz Zain. 2 amalan ini amalan yang istimewa. Kalau baca astagfirullah tidak paham maknanya, tidak diterima oleh Allah. La ilaha illallah tidak paham maknanya, tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah tidak paham maknanya, meskipun makna secara global tidak ngerti, penting wiridan la ilaha illallah, tapi tidak ngerti karepe, itu tidak dapat pahala. Jadi enaknya Al-Quran di situ. Makanya wiridan yang paling apik ya sholawat sama Al-Quran itu. Enaknya sholawat apa? Tanpa kita menghafal, tanpa kita memegang, kita bisa sholawatan. Kalau Al-Quran bagi orang yang tidak hafal kan harus megang. Al-Quran itu kullu syai'in fi kulli syai'in qalbun wa qalbul Quran yasin. Segala sesuatu itu mempunyai hati. Hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Kalau ingin punya hati yang baik, ya sering baca surat Yasin. Surat Yasin yang baik itu pagi dan sore, ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Kalau di kitab Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali, surat Yasin. Kalau tidak bisa Yasin, ya ayat kursi. Di antara ayat Quran yang paling besar pahalanya, kalau kita baca yang kelasnya hanya ayat bukan surat, itu adalah ayat kursi. Afdalul ayil Quran itu ayatul kursi. Ayat Quran yang paling besar dibaca, pahalanya paling besar dibaca, yang kelasnya masih ayat bukan surat, itu adalah ayat kursi. Ayat kursi itu kalau kita jadikan wiridan ya paling besar pahalanya. Kalau di kitab Abu Abul Faraj Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, orang baca ayat kursi yang paling bagus itu adnal kamal, serendah-rendahnya kesempurnaan adalah
khamsin wa wahid 51 kali. Jadi kalau wiritan ayat kursi yang bagus itu 51. Kalau ingin ditambah itu 120 atau 170. Kalau ingin ditambah. Kalau ingin ditambah lagi 202. 202 dilebihkan 2. 200 dilebihkan 2. Jadi 202. Kalau ditambah lagi maksimalnya orang baca ayat kursi itu 313. Sama seperti hitungannya para rasul, sama seperti hitungan tentara Raja Tolut, sama seperti hitungan tentara perang Badar. 313. Maksudnya apa? Semua wiridan, zikiran, ayat kursi, sholawat yang bagus 313. Biar kita didampingi oleh para rasul, tentara Raja Tolut, tentara perang Badar. Dia disilakan dalam ilmu Jawa itu bolo sewu, itu maksudnya ilmu bolo sewu ya ilmu itu. Bacanya ya 313 ayat kursi yang bagus. Yang enak itu baca ayat kursi pas suroan Muharram. Saya biasanya wiritannya ayat kursi kalau suruh. Kalau hariannya ya baca Quran, sholawat ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim baca 1000 atau baca 786. Dibuat wiritan. Karena apa? Semua kitab Allah yang jumlahnya 104 kitab itu, 60 kitab Allah turunkan kepada Nabi Syis bin Adam, 30 kitab Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, 10 kitab sebelum Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. 100 jumlahnya. 60, 30, 10, 100 kan ya. Ditambahi 4 kitab. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Al-Furqan atau kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jumlah kitab yang pernah Allah turunkan kepada semua Nabi itu 104 kitab. 104 kitab itu Allah simpulkan keterangannya ada di Al-Quran. Al-Quran kesimpulannya ada di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kesimpulannya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kesimpulannya ada di huruf ba-nya. Ba itu mempunyai makna. Maknanya apa? Bi, kana, makana, wa bi, yakunu ma yakun. Dengan sebab aku Allah, segala sesuatu yang sudah wujud menjadi wujud, dan sesuatu yang akan wujud menjadi akan wujud. Itu maknanya. Baknya tok itu Bismillahirrahmanirrahim. Baknya itu maknanya gitu. Semua makhluk yang sudah wujud menjadi wujud, yang akan wujud jadi akan wujud, itu gara-gara aku semua katanya. Abak kesimpulannya ada di titiknya. Wa fi riwayatin menurut ba'dul ulama, sebagian ulama, ba itu kesimpulannya ada di titiknya. Maknanya titik itu sendiri adalah ana nuqtatul wujud al mustamiddu bi kullul mawjud. Saya adalah titik semua wujud. Dari saya semua yang wujud itu diambil dari saya. Kayak gitu. Jadi saya titik dari semua wujudnya alam semesta. Titiknya wujud alam semesta itu secara hakiki Allah, secara majazi Rasulullah. Itu maknanya titiknya ba itu. Mana nuqtatul wujud. Saya titik dari wujudnya alam semesta itu. Sebelum ada alam semesta, Allah saja yang ada. Titik dari alam semesta. Saya adalah titik dari wujudnya semua alam semesta. Ana nuqtatul wujud al-mustamiddu bi kullul mawjud. Secara hakiki titik wujudnya alam semesta adalah Allah, tapi secara majas adalah Rasulullah SAW. Karena apa? Makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu adalah nur Nabi Muhammad SAW. Innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyika Muhammadin SAW min nuri. Dulu sahabat Jabir bin Abdillah itu takon akan Kanjeng Nabi,
Nabi, makhluk pertamanya Allah itu apa Nabi? Nabi jawab, Innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya Allah, wahai Jabir, menciptakan nur nabimu Muhammad sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dari nur Muhammad. Jadi awal mula penciptaan segala sesuatu itu dari nur Muhammad semua. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan makhluk pertamanya, yaitu nur Muhammad. Jadi secara tidak langsung orang yang wiridan Bismillahirrahmanirrahim menghimpun dua nur, nurnya Allah dan nurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap bis itu langsung kerentak, niatannya sampai apa? Hajatnya sampai apa? Apa diampuni dosa, disayangi Allah, disenangi uang, barangkali. Yang bagus baca Bismillahirrahmanirrahim itu 1000 atau sesuai hitungan hurufnya. Hurufnya Bismillahirrahmanirrahim kalau di total itu secara abjadun awazun atau yakun lamanun itu 786. Makanya Kanjeng Nabi dawuh kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Saya memang nabi pertama dalam penciptaannya dan saya nabi terakhir dalam terutusnya. Karena Nur Muhammad terlebih dahulu yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah Nur Muhammad diciptakan, baru Allah menciptakan bumi langit dari Nur Muhammad. Lalu bumi diambil 60 macam, dititipi Nur Muhammad jadi Nabi Adam. Bumi yang persadanya, yang bagian luarnya, makanya disebut Adam. Adam itu artinya wajhul ardi, persada bumi. Bumi lapis atas 60 macam, berapa benua ini? 5 benua ini diambil 60 macam. Lalu dititipi Nur Muhammad kun fayakun jadi Nabi Adam. Apa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah? Memang ya ditugaskan jaga tanah, jaga bumi sampai akhir zaman. Ya orang-orang yang topo pendem itu rata-rata ya Fatihahnya di samping Nabi Muhammad juga Nabi Adam. Nabi Adam yang jaga bumi ya. Adam itu artinya wajhul ardi. Lalu tulang rusuknya Nabi Adam sebelah kiri diambil oleh Allah, posisinya di sini. Dalam keadaan Nabi Adam sedang tidur, diambil tulangnya, otomatis darah ngikut ya. Setelah itu tulang dan darah diambil, dititipi Nur Muhammad kun fayakun jadi Siti Hawa. Lalu di sini bolong, bagian sini bolong, lalu dikasih luhmatun daging, jadilah kolbun hati. Jadi itu teko posisi hati penciptaan. Jadi laki-laki itu ada unsur tanahnya, ya ada unsur airnya karena tercipta dari air sperma. Perempuan itu ada unsur tulang, ya ada unsur darah, ada unsur air juga. Makanya rata-rata wataknya wanita itu dia gampang rapuh seperti tulang, gampang putus asa, gampang pesimis, kalau mikir pendek. Kalau sudah kadung emosi itu kayak darah panas, bawaannya panas, lebih panas, lebih emosional dari laki-laki. Kayak gitu. Tapi karena masih ada unsur air bisa didinginkan, air sperma. Laki-laki itu rata-rata ya dari tanah ya, siap diinjak-injak. Nah, dan keras juga, kadangnya tanah itu juga keras. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi sekeras-kerasnya laki-laki ya tidak sekeras wanita, karena masih ada unsur darah, panasan. Darah kan lambang emosional darah. Laki tidak ada unsur tanah. Kadung tawadu ya seperti tanah yang lembut, lunak. Kadung kasar seperti tanah yang atos. Laki-laki itu. Tapi ketika sang laki-laki itu punya unsur air ya sabar, tawadu, rendah hati, kapan sabar, kapan syukur, itu unsur airnya yang mana? Unsur airnya mana? Tapi ada unsur lainnya membahayakan api, dia membahayakan apa itu tanah, tulang, ya api itu setan. Kalau malaikat kan nur cahaya. Ngerti ya?
unsur apa? Darah yang mana? Banyu Mas. Memang kan darah dan tulang itu najis. Kalau tanah kan suci, air kan suci. Kalau darah dan tulang kan najis. Karena letaknya ada di dalam. Oleh karena itu cara pensucian najis secara fikih, bayi yang baru lahir belum mengkonsumsi makanan apapun selain ASI ibu, untuk sobi bayi laki-laki itu pensucian najisnya itu birosil mah, cukup dibasahi air. Sampai punya adik atau punya anak laki-laki ya, lalu dikencingi pakaiannya di sini sedikit. Untuk mensucikan ini syariat meringankan. Kalau bayi laki-laki cukup rasul mah, cukup dibasahi air saja, tempatnya najis ini diciprati banyu, diciprati air. Kalau sudah tertutupi air semua dianggap suci. Beda dengan bayi perempuan, sobia. Bayi perempuan itu baik sudah mengkonsumsi makanan selain ASI ibu maupun tidak, cara mensucikan najisnya bayi perempuan sama kayak orang dewasa, yaitu ghuslul ma, dengan dibasuh, wajib digerojok, wajib dituangi air. Di situ. Kenapa fikihnya beda? Karena awal penciptaannya beda. Kalau laki-laki dari benda suci, sementara wanita dari benda najis. Itu rahasianya. Jadi enaknya bayi laki-laki di situ. Asalkan belum mengonsumsi makanan selain ASI. Kalau ASI seperti itu cara mensucikannya, wes enak, ringan. Nggak usah khawatir sampean. Nggak usah dikerocok kabeh, cukup yang kena itu sampean basahi ciprati. Diringankan oleh syariat. Nah, buat. Kita lanjut ke kitabnya lagi. Qala Abu Lais ya, ini. Tadi kan ammanahul khushi, kalau semacam toilet fala yusanu iksaru fihi, tidak sunat memperbanyak baca Al-Qur'an di semacam kamar mandi. Wa mafhumu anna asla tilawah tusannu fi, kalau pokok daripada baca Al-Qur'an itu disunatkan, tapi kalau dilafatkan ya makruh. Min karohati dzikri wal qira'a fi mahalli qada'il hajat min baulin aw ghaitin. Makruhnya zikiran, makruhnya baca Al-Qur'an di tempat qadil hajat, seperti untuk kencing atau untuk buang air besar. Bal ikhtaro ba'dum at-tahrima, bahkan ada sebagian ulama yang mengharamkan wiritan atau baca Al-Qur'an di kamar mandi. Tidak sopan baik mudo qiraat. Dulu di Sidagiri tuh, di pondok saya dulu, anak-anak yang ahli qori qiraat itu sampai mereka kadang lupa diri sambil cuci pakaian telanjang qiraat itu, audu billahi qiraat, bismillah. Akhirnya suatu saat kedengaran Ye Hasan, akhirnya ya dilarang kursus qiraat terus di pondok sampai sekarang, hanya tartilan, tak boleh qiraat. Tapi gara-gara itu kasusnya gara-gara orang yang lagi asik belajar qiraat tadi sampai lupa diri di kamar mandi pun yang ngaca Quran. Pantas. Kalau sekarang disebut Baitul Khola. Baitul Khola, rumah nyepi, rumah telanjang. Tapi meskipun waktunya ditentukan tadi, aslinya kita sunat baca Al-Quran kapan saja. Tapi di antara waktu yang paling bagus kalau siang adalah setelah subuh sampai terbitnya matahari. Kalau malam setelah maghrib sampai isya, atau di atas jam 12 malam. Itu yang bagus. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya baca Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat, disaksikan langsung oleh Allah. Qala Abu Lais fil Bustan, dalam kitab Bustanul Arifin, Syekh Abu Lais berkata, yang bagi alangkah baiknya lil qari'i, bagi pembaca Al-Qur'an, ayakhtimal Qur'ana fis sanati marratain, kalau dia ngaku umat Islam setidaknya dalam 1 tahun sudah hatam Quran 2 kali. Ilam yakdir ala ziyadah, bila mana tidak sanggup menambahkan dari 2.
Wa qala Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, man qara al-Qur'ana fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an hatam dalam 1 tahun 2 kali, berarti dia sudah dianggap membayar hutangnya kepada Allah. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal madzhab Hambali berkata, yukrahu takhiru khatmihi aksara min arba'ina yauman bila uzrin. Makruh hukumnya, katanya Imam Ahmad, bukan Imam Syafi'i ini, orang mengakhirkan khataman Quran lebih dari 40 hari. Di hadis Ibnu Umar, karena ada riwayat hadis Ibnu Umar. Setidaknya kalau tidak bisa 2 kali 1 tahun ya 1 kali aja. Aslinya karena kita malas. Coba kita ngatamkan Quran ini setiap hari ya 2 lembar aja, 10 bulan hatam. Coba amin hitung, Al-Quran itu berapa lembar 1 juz? Al-Quran berapa lembar 1 juz? 10. Anggaplah 1 juznya umumnya ada yang 10, ada yang 9 kan? Kalau katakan 10 juz, biar hitungannya enak. Kalau 1 juz itu 10 lembar, berarti 1 hari 2 lembar. 1 bulan dapat berapa juz? Kalau memang kita baca Al-Qur'annya, Quran yang 1 juznya 10 lembar, 1 hari kita baca 2 lembar, berarti 1 bulan kita dapat berapa juz? 3 juz. 1 bulan 3 juz, berarti 2 bulan 6 juz, berarti 3 bulan 9 juz, berarti 4 bulan 12 juz, 5 bulan 15 juz, berarti 10 bulan kita hatam 1. Kalau bacanya 2 lembar tiap hari, karena kita malas aja nuruti nafsu. Kalau dilihat langsung duduk 1 juz ya kewalahan ya. Tapi kalau setiap hari, selesai sholat fardu aja, atau setiap hari 2 lembar ya. Ini bengi 1 lembar, esok 1 lembar, 2 lembar. 1 bulan belum dapat setahun hatam 1. Itu kalau kita bacanya 2 lembar sehari. Kalau malam 2 lembar, siangnya 2 lembar, berarti 1 tahun kita hatam 2 kali, bisa jadi 3 kali. Karena 1 tahun 12 bulan. Paham maksud saya? Aslinya karena kita mau. Kalau saya pribadi gitu, enakan baca, enggak payah-payah gitu. 2 lembar, 2 lembar. Nanti jangan nunggu bulan Ramadan. Jangan nunggu bulan Ramadan. Karena cahaya Allah itu perlu, bukan hanya cahaya Rasulullah. Sabuk pengamannya itu Allah. Pintu pembuka kebaikan itu cahayanya Nabi Muhammad SAW. Perlu buat bentengnya. Kalau ada gembok pasti ada kunci. Gemboknya itu Al-Quran ya, kuncinya itu sholawat. Amalan yang paling enak dibuat rutinan tiap hari itu ya Al-Quran sholawat. Kalau tidak sanggup 2 lembar sehari, 1 lembar aja. Mendina tapi 1 lembar. Pasti kita berarti ya berapa bulan hatam? Ya 20 bulan hatam. Kalau bacanya 1 lembar tiap hari. Kalau 2 lembar ya 10 bulan. Kalau kita bacanya 4 lembar tiap hari ya harus dipaksakan, harus dijadwalkan sendiri. Kalau harus berangkat dari hati kita sendiri, tidak boleh disuruh oleh orang lain. Coba wis ditekan sendiri. Aku harus ngaji mendina 2 lembar, esok 1 lembar, kok bengi 1 lembar. Semampu kita. 1 lembar pirang menit? Paling 1 menit paling. Jadi sampai sing mojo Gus, nek sing mojo 1 jam Gus. Oh 1 jam, yang males. Diajak Gus. Diajak. Ya gitu. Terus ketika kita hatam Quran, itu sunat memperbanyak doa. Ada teman saya itu, dia ditakdir hafal Quran ya, gara-gara istiqomah baca mulai dia SD, ditekan oleh orang tuanya mulai sebelum dia mondok. Jadi dia baca Al-Qurannya mulai kecil, mulai SD itu 1 juz. Sebelum dapat 1 juz tidak boleh berangkat sekolah. Sampai dia setelah dapat 3 tahun ngamalkan Quran 1 juz tiap hari, berarti 1 bulan hatam. 1 bulan hatam, 1 bulan hatam. Itu sampai 3 tahun.
istiqomah. Setelah itu suruh tambahi sama orang tuanya. Jadi bulan keempat dia baca Al-Qur'annya itu 2 juz satu hari. Malam 1 juz, siangnya 1 juz. Itu berjalan sampai 3 tahun juga. Lulus SD dia mondok. Jadi hatam Quran 1 bulan 2 kali selama 3 tahun. Ketika di pondok ditambahi sama dia, hatamannya ditambahi. Ganti 10 hari hatam, 10 hari hatam selama 3 tahun. 10 hari hatam. Jadi 1 bulan hatam 3 kali. Itu selama 3 tahun. Berarti 9 tahun dia ngamalkan Quran. Yang pertama, metode pertama 1 juz selama 3 tahun. Metode kedua 2 juz selama 3 tahun. Metode ketiga dia 10 juz. Tiap harinya 10 juz selama 3 tahun. Berarti 9 tahun. Setelah itu tahun ke-10 dia baca Qur'annya 1 minggu hatam. 1 minggu hatam, 1 minggu hatam. Kadang yang 6 hari hatam, 6 hari. Itu selama 3 tahun. Baru setelah itu dia menghafalkan Quran. Nah, sampai setahun hatam. Karena apa? Mulut bibir sudah hafal Quran terlebih dahulu daripada otak. Toriko cepat baca Al-Quran atau menghafalkan Quran itu aslinya membaca dulu. Orang sering baca kayak kita ya, Yasin itu mulut kita apa? Kalau seandainya semua Al-Quran 30 juz kayak surat Yasin kapasitasnya, Ulino dibaca. Ya ketika kita berusaha menghafalkan ya cepet. Teman saya itu 5 bulan ya hatam Quran, hafal ya. Awalnya ya dibaca dok ya. Selama 10 tahun. Jadi dididik oleh orang tuanya mulai kecil, mulai SD. Dipaksa awalnya terpaksa. Terus karena sudah kebiasaan enteng sendiri. Dipaksa. Itu kok cepat hafal Quran itu aslinya membaca dulu. Jadi lebih mengedepankan mulut daripada otak. Kalau otak dulu, mulut belakangan. Biasanya otak cepat ya, mulutnya tidak lancar, nyander. Itu yang membuat proses hafalannya lama. Karena caranya keliru, tidak dari mulut dulu. Kita buktinya Fatihah tidak pernah dihafalkan. Karena mulut kita yang hafal dulu kan ya. Sekarang akal kita hafal Yasin itu. Karena sering kita baca setiap malam Jumat, setiap tahlilan. Mulut kita hafal dulu. Coba sekarang kita berusaha menghafalkan Yasin cepat. Iya enggak? Nah, gitu. Toriko cepat hafal Quran hasilnya membaca, membiasakan. Itu saya lihat teman saya sampai salut saya. Udah sampai setahun sudah wisuda. Saya tanya ini. Ternyata jawabannya gitu. Jadi mulutnya lebih hafal Quran terlebih dahulu daripada otak. Mangkor Al-Quran yusahabu doa sunat. Doa indal khutmi setiap khataman Quran itu sunat doa. Istihbaban muta'ak kadan syadidan sangat disunatkan. 5 rawaina an Humaid al-A'raj rahimahullah ta'ala qala man qara al-Quran barang siapa yang sudah baca Al-Quran tsumma da'a kemudian dia berdoa kepada Allah ammana ala doaihi arba'atu alafi malakin maka yang mengamini doanya ada 4.000 malaikat. Jadi setiap kita selesai baca Quran jangan lupa doa, karena doa kita akan diaminkan 4.000 malaikatnya Allah. Wa yang bagi ayyuli hafid doa, alangkah baiknya dia memayahkan sungguh-sungguhan di dalam berdoa kepada Allah setelah baca Al-Quran. Wa iyyad'uwa bil umuril muhimma wal kalimatil jami'ah, dan doanya urusan yang penting-penting dan kalimat yang sifatnya umum untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, untuk kebaikan diri sendiri dan untuk kebaikan seluruh umat Islam, untuk kebaikan rakyatnya, sultannya, rajanya, pejabatnya. Jadi jangan mementingkan doa sendiri setiap selesai baca Al-Quran, apalagi setiap hatam. Kalau tadi, jadi setiap kita habis baca Al-Quran kemudian kita doa diamini 4.000 malaikat. Kalau hatam gimana?
Man khotamal Qur'ana ayyata sa'atin kanat minan nahar sholat alaihil malaikatu hatta yumshiya wa ayyata sa'atin kanat minal laili sholat alaihil malaikatu hatta yusbiha. Orang yang sudah menghatamkan Quran kapan saja di waktu siang atau malam selalu didoakan oleh malaikat-malaikat Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya al-afdalu ayakhtima khotamatan bil lail wa ukhra bin nahar wa yaj'ala khotamatan nahar yaumal isnin fi raq'atayil fajri aw ba'dahuma. Katanya Imam Ghazali, alangkah baiknya menghatamkan Quran ini satu hataman malam, satu hataman di siang, dan menjadikan hataman siangnya usahakan pas di hari Senin dan dihatamkan pada waktu sholat sunat qobliyah subuh atau pas sholat subuhnya. Dan hataman di malam hari kalau bisa pas malam Jumat fi raq'atayil maghrib, dihatamkan di 2 rakaat ba'diyah maghrib. Kayak gitu. Yastaqbila awalun nahar wa akhirah. Jadi hataman Quran kalau siang hari yang bagus itu di hari Senin. Pas apa itu? Kalau dipaskan itu qobliyah subuh atau salat subuhnya kata. Jadi anggap sisakan al-falaq an-nas lah ya. Apa-apa. Usahakan hatam itu kalau malam hari ya. Siang hari dihatamkan pas nyambungnya nanti nyambung di subuh. Awal masuk waktu pagi. Waktu siang ya. Itu pasnya di 2 rakaat salat subuh atau qobliyah subuhnya. Kalau malam hari usahakan pas dihatamkan di 2 rakaat salat maghrib atau 2 rakaat ba'diyah maghrib. Lepaskan al-falaq an-nas atau qul ya al-kafirun sampai ke belakang. Itu yang bagus itu. Kalau siang usahakan malam Senin ya. Subuhnya Senin. Kalau malam usahakan Jumat maghrib. Malam Jumat itu. Kalau hataman malam. Itu katanya Imam Ghazali. Kalau ulama zaman dahulu itu karena punya toyuz zaman. Ngerti toyuz zaman? Melipat waktu. Diberi kehebatan oleh Allah melipat waktu. Sehingga tidak banyak dari mereka yang melipat waktunya Allah. Karena Allah yang melipatkan. Jadi ukuran orang biasa hataman Quran itu setengah hari ya. Ukuran mereka itu hanya ditempuh 2 rakaat sholat. Kak Sayyidina Utsman bin Affan di sini diceritakan Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau menghatamkan Quran itu di waktu sholat. Jadi rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Tapi sholatnya kayak ukuran kita sholat. Ya 5 menit 10 menit gitu. Diberi keistimewaan oleh Allah melipat waktu. Jadi jangan dibayangkan kayak kita ngatamkan itu, enggak. Itu ada putranya kiai saya. Dia cerita ke saya, Ustaz, saya itu pernah saya baca surat Fatihah 100. Surat Fatihah saya baca 100. Sambil saya lihat jam setelah saya dapat 100, jam tangan saya itu 1 menit. Sampai saya tidak percaya. Saya baca Fatihah lagi. Saya baca Fatihah terasanya lama saya, katanya beliau. Bacanya 100, tapi menitnya itu 1 menit. Saya tidak percaya sampai ketiga kali. Ini beneran apa mimpi saya? Dicoba lagi, baca 100 surat Fatihah, tapi 1 menit. Jadi Fatihah 300 hanya ditempuh 3 menit. Itu apa namanya? Memang beliau memang tidak tahu, bukan karena ngetes saya. Itu apa namanya? Itu namanya toyuz zaman mas gitu. Terus itu namanya toyuz zaman. Apa toyuz zaman? Melipat waktu. Saya yang tahu toyul ardi. Kalau toyul ardi kan melipat bumi. Orang Jawa Timur jalan ke Jakarta hanya ditempuh 1 langkah. Kan banyak kayak gitu. Kalau almarhum Yai Abdul Jalil aja gitu. Itu namanya melipat bumi. Kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang khas, yang tertentu, yang diistimewakan oleh Allah, mereka itu diberi keistimewaan seperti itu. Ada yang bisa melipat waktu, ada yang pakai kendaraan angin, ada yang ketika ibadah itu waktunya yang dilipat, kayak masuk ke lorong waktu gitu. Ada banyak kayak gitu.
Jadi jangan kita gawe. Ada ulama bisa ngatamkan ya satu Al-Quran itu 1 rakaat sholat, jangan gawe. Jangan dibayangkan kayak kita. Rata-rata orang yang kayak gitu karena istiqomah baca, akhirnya waktu suatu saat dilipatkan oleh Allah, disebentarkan. Kalau dipikir pakai akal ya nggak masuk akal lah. Namanya karomah. Karomah itu rata-rata ya khariqul ada. Nah, ada karomah yang tidak khariqul ada, menyalahi adat kebiasaan umumnya, namanya karomah. Hal yang tidak masuk akal, kalau diakalkan ya tidak masuk lah, tidak rasional. Karomah bagi para wali, kalau mujizat bagi para nabi. Semuanya itu tidak masuk akal kalau kita pikirkan pakai akal. Tapi wajib kita percayai, kita imani. Memang ada seperti itu. Jadi semua orang yang kayak gitu diberi toyul ardi, diberi toyul zaman, melipat waktu atau melipat bumi karena istiqomah ibadah beliau. Dan yang saya sampaikan bermanfaat, meskipun sedikit. Kita lanjut di pertemuan berikutnya karena sudah dapat 1 jam. Dan di bulan Ramadan ini dan Ramadan tahun-tahun selanjutnya, kita selalu ditakdir mendapatkan Lailatul Qadar. Ala hadiniyat wa nabiyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih bi jain nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulila lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.